Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 20210012011. Saya dari kelas C3 semester 3, Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu jaringan dan internet untuk mata kuliah pengantar teknologi dan informasi atau biasa disingkat dengan PTI. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antar satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Nah, kemudian jenis-jenis jaringan komputer. Nah, yang pertama itu ada PAN, Personal Area Network. Yang kedua LAN, Local Area Network. Yang kemudian KAN, Campus Area Network. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network. Kemudian WAN, Wide Area Network. VPN, Virtual Private Network. Yang pertama itu PAN atau Personal Area Network, yang dimana jenis jaringan PAN atau Personal Area Network merupakan jenis yang kerap kali orang gunakan di sebuah perkantoran atau rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini umumnya bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan standar saja. Jenis jaringan PAN sangat efektif untuk beberapa gedung perkantoran karena pihak yang bisa mengaksesnya terbatas, misalnya khususnya untuk para karyawan di dalam kantor itu saja. Hal ini membuat penggunaannya hanya untuk aktivitas standar saja. Kemudian LAN atau Local Area Network. Tipe jaringan komputer LAN merupakan salah satu jenis yang mungkin sering kita temukan. Tipe 1 ini kerap kali orang gunakan di beberapa tempat umum seperti kantor maupun sekolah. Akan tetapi terdapat beberapa rumah pribadi menggunakan jenis jaringan ini juga. Nah, LAN bisa ditransformasikan menjadi WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini bisa terjadi apabila kita di dalam sebuah rumah atau sekolah memperoleh jaringan secara nirkabel seperti Wi-Fi, maka proses transmisi data sudah lewat teknologi nirkabel. Nah, kemudian Campus Area Network, yang dimana untuk jenis jaringan CAN sesuai dengan namanya hanya berhubungan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas saja. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat komputasi terhubung di area kampus seperti komputer di perpustakaan dan di laboratorium. Banyakkan penerapannya untuk membagikan informasi secara eksklusif antar gedung satu dengan gedung yang lainnya yang masih dalam jangkauan kampus tersebut. Jaringan jenis ini sangat efektif pembagian data untuk area kampus. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network memiliki radiasi jangkauan jaringan komputer yang lebih luas daripada PAN maupun LAN. Kebanyakan menggunakan jenis ini untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya dalam skala kota. Misalnya, kita tinggal di kota Jakarta atau Surabaya. MAN bisa menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan sehingga semuanya bisa saling terhubung dan bisa melakukan aktivitas seperti sharing data dan lainnya. Kemudian WAN atau Wide Area Network, yang dimana WAN merupakan pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputasi dengan jangkauan sangat luas, misalnya antar kota satu dengan kota yang lainnya. Jadi komputer yang ada di kota A bisa terhubung dengan komputer yang berada di kota B. Jaringan tipe ini menawarkan cukup banyak manfaat untuk beberapa pihak. Contohnya saja bagi para pelaku bisnis yang ingin melakukan transaksi namun terhambat jarak dan pembisnis ini memanfaatkan teknologi WAN bisa jadi solusinya. Nah, kemudian VPN. Nah, VPN atau Virtual Private Network adalah jaringan jenis yang menawarkan sistem bersifat pribadi. Penggunaannya biasanya untuk seseorang yang ingin mengakses sebuah website dengan jalur atau jaringan pribadi. Umumnya, VPN ini bersifat sebagai alat yang digunakan untuk melindungi situs tersebut dari konten yang berbau hal sensitif. Dengan menggunakan VPN, pengguna bisa menyamarkan keberadaan website tersebut dari sebuah internet. Kemudian topologi jaringan. Topologi jaringan apa sih topologi jaringan itu? Nah, topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lainnya dengan mudah walaupun berbeda tempat.
Nah, topologi ini ada beberapa macam. Topologi jaringan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, atau topologi pohon. Nah, yang pertama topologi bus. Topologi bus merupakan jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer, dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi jaringan ini sudah sangat jarang dipakai suatu perusahaan maupun instansi karena resiko yang ditimbulkan terlalu besar, mulai dari tingginya resiko tabrakan data, dan jika ada suatu perangkat komputer yang rusak, maka jaringan langsung tidak bisa berfungsi sebelum diperbaiki. Nah, topologi bus mempunyai beberapa karakteristik. Contohnya biaya yang murah dalam instalasi karena hanya membutuhkan beberapa perangkat saja. Proses instalasinya mudah dan sederhana. Untuk node dihubungkan secara serial pada kabel dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. Kemudian tidak diperlukan sebuah hubungan karena hanya butuh konektor. Jika ada salah satu perangkat data yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down sehingga semua user tidak bisa terkomunikasi dalam jaringan tersebut. Nah, kemudian kelebihan dari topologi bus itu apa sih? Sistem topologinya itu sangat sederhana. Biayanya lebih murah dibanding dengan topologi yang lainnya. Membutuhkan kabel yang sedikit. Kekurangannya itu tidak cocok untuk penggunaan pada traffic yang padat, sulit dalam melakukan maintenance, koneksi lebih lambat daripada topologi yang lainnya. Kemudian ada topologi ring. Topologi ring itu digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Karakteristik topologi ring antara lain titik-titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan yang menyerupai cincin. Kemudian tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Untuk trouble yang dihadapi mirip dengan topologi bus ya, yaitu apabila satu titik rusak maka seluruh titik tidak dapat dikomunikasikan dalam jaringan itu. Kemudian paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga conclusion dapat dihindarkan. Untuk kelebihannya tuh waktunya lebih optimal dalam mengakses suatu data dapat mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi conclusion. Kemudian kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Kemudian dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Nah, untuk kekurangannya sendiri sulit melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Nah, apabila terjadi salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan seperti pada topologi bus. Kemudian ada topologi star, yang dimana topologi star ini memiliki bentuk yang seperti bintang sesuai dengan namanya itu star, yang dihubungkan dengan HUB sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer seperti pada gambar topologi ini. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Karakteristiknya itu, semakin banyak perangkat user di topologi star yang terhubung dalam suatu HUB, maka kinerja jaringan akan menurun. Kemudian setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan HUB. Kemudian topologi star mudah untuk dikembangkan. Jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. Kemudian kabel UTP sebagai media transmisi. Nah, kelebihannya itu topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan dan minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Nah, kekurangannya itu topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat HUB. Jika HUB mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada dalam topologi star itu sendiri. Kemudian biaya yang relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dalam HUB ke perangkat user. Jumlah port yang terbatas pada HUB. Kemudian di sini topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan itu sendiri. Kemudian karakteristiknya, susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling berhubungan satu sama lain. Jika peralatan banyak, akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh itu sendiri. Kemudian,
topologi mesh itu keuntungan utamanya itu memiliki banyak backup jalur, troubleshoot-nya yang cukup mudah. Nah, untuk kekurangannya, topologi mesh memerlukan biaya yang mahal, instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Yang terakhir adalah topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk menjamin jaringan. Karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks, karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem dan jaringan utama. Nah, kelebihannya itu mudah untuk troubleshooting pada topologi tree, mudah melakukan retopologi. Nah, kekurangannya itu memerlukan banyak kabel dan sering terjadi conclusion atau lambat. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Nah, internet. Internet itu apa sih? Internet merupakan suatu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari internet. Kelebihan internet yang pertama adalah akses informasi yang luas. Karena berbagai informasi dapat kita temukan melalui internet yang biasanya memanfaatkan sejumlah situs penyedia layanan internet. Misalnya saja seperti media sosial, website, atau blog, semua informasi dapat mudah diperoleh layaknya kamus ajaib yang ada di genggaman tangan kita. Apapun dapat dicari melalui internet dengan informasi yang dibutuhkan bahkan tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber hiburan. Dalam hal ini, internet tak sekedar menyediakan beberapa akses informasi, melainkan juga beragam hiburan. Misalnya saja kita dapat dengan mudah memperoleh atau mencari berbagai jenis hiburan mulai dari musik, buku, film, drama, acara TV, games, atau lain sebagainya. Tak perlu mendatangi lokasi tersebut, kita bisa dengan mudahnya mendapatkan hiburan hanya melalui internet. Bahkan, hiburan tersebut bisa diperoleh tanpa batas waktu atau jangkauan. Nah, kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah untuk pendidikan. Sebagai sumber pendidikan, internet berfungsi untuk mempermudah para siswa, pelajar, maupun tenaga pendidik mengakses berbagai pengetahuan. Kelebihan internet ini termasuk dalam dampak positif yang dapat dirasakan setiap orangnya. Misalnya saja seperti kondisi saat ini, internet sangat penting dimanfaatkan bagi media informasi dan media pendidikan. Nah, pasalnya, tanpa harus bertatap muka menggunakan internet sebagai media pembelajaran bisa dibilang cukup mudah dilakukan. Sejumlah pembelajaran online bahkan sudah banyak disediakan untuk membantu para siswa dan pelajar menyelesaikan masa studinya. Kemudian, yang keempat ada bisnis dan pekerjaan. Kelebihan internet selanjutnya dapat diperoleh penggunaannya untuk beragam aktivitas bisnis dan pekerjaan. Ya, selain sumber informasi luas, media pembelajaran atau hiburan, kelebihan internet untuk bisnis dan pekerjaan juga memberi keuntungan bagi masyarakat sendiri. Misalnya saja dalam bisnis internet dapat memudah pemasaran melalui media online. Beragam penyedia layanan khusus untuk bisnis dapat digunakan agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Hal ini pun semakin memudahkan masyarakat dalam berbelanja tanpa perlu mengunjungi toko ataupun menghabiskan tenaga. Pasalnya hanya bermodal internet dan duduk di rumah, barang pesanan dapat sampai tepat tujuan. Sedangkan untuk pekerjaan, adanya internet bisa membuat kita lebih mudah menjalankan, mencari, atau membuka lapangan pekerjaan. Terlebih saat ini, beragam pekerjaan bisa dilakukan secara virtual dengan cakupan yang sangat luas. Kemudian, kelebihan internet untuk komunikasi. Berbagai platform media komunikasi disediakan hanya dengan terhubung melalui internet. Ini memudahkan kalian dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertatap muka ataupun bertemu langsung, bahkan jangkauannya lebih luas dan tanpa batas ruang ataupun waktu. Juga dapat berinteraksi dengan orang-orang yang cukup memiliki minat sama terhadap sesuatu. Misalnya saja terkait musik, kita bisa menemukan atau berinteraksi melalui beragam platform yang disediakan.
Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, kekurangan internet. Waspadai data pribadi. Kekurangan internet yang pertama adalah rentannya pencurian data pribadi. Seperti diketahui dalam menggunakan internet, informasi pribadi baik nama ataupun alamat dan lain sebagainya mungkin rentan terhadap pencurian oleh para peretas. Bahkan apabila kalian memasukkan informasi pribadi secara lebih detail baik kartu kredit, ini juga dapat dengan mudah diakses oleh peretas itu sendiri. Sehingga kalian perlu mewaspadai pengungkapan data pribadi saat menggunakan jaringan internet yang tidak aman. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya adalah internet rentan pencurian dan penipuan. Selain pencurian data pribadi, kekurangan internet juga rentan terhadap pencurian atau penipuan. Misalnya saja, setelah peretas berhasil mengakses kartu kredit, kalian misalnya, oke, misalnya saja setelah peretas berhasil mengakses kartu kredit kalian, ini beresiko terjadi pembobolan kartu kredit. Nah, beberapa jenis pencurian melalui internet meliputi carding, pencurian kartu kredit, cracking, pencurian sistem keamanan komputer orang lain, ataupun hacking, pencurian sistem jaringan komputer orang lain. Begitu juga dengan penipuan yang rentan terjadi apabila kita bertransaksi melalui internet dengan penyedia yang kurang terpercaya. Untuk mewaspadai risiko kekurangan internet, kita perlu melakukan pencegahan pencurian atau penipuan. Kemudian, kekurangan internet selanjutnya adalah karena kecanduan. Kekurangan internet selanjutnya adalah membuat kita jadi kecanduan. Ini sering kali dijumpai pada kasus penggunaan internet oleh generasi muda yang sebagai besar aktivitasnya menggunakan internet. Apabila kita dibatasi waktu tertentu menggunakan internet, maka dapat menghabiskan waktu yang terlalu banyak. Ini terjadi karena lebih asyik dan lebih menikmati layanan internet terutama sebagai sumber hiburan. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi. Adanya internet menyebabkan sosialisasi dengan orang lain menjadi berkurang ataupun terbatas. Sebab, seperti diketahui bahwa tanpa harus bertemu dengan internet dapat memudahkan seseorang berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, sayangnya ini justru memicu perubahan sifat sosial yang menyebabkan kurangnya sosialisasi dengan masyarakat. Untuk itu, kita dapat menyeimbangkan penggunaan internet dan bersosialisasi dengan masyarakat atau orang lain. Nah, kekurangan selanjutnya ialah rentan terhadap pornografi. Kekurangan internet juga rentan terhadap pornografi. Ini dapat berdampak pada anak-anak saat penggunaan internet. Pasalnya beragam situs pornografi beresiko mudah menyebar dan mudah diakses. Jika pengguna internet tidak diawasi ketat oleh orang tua, tentunya kondisi tersebut cukup berbahaya dan berdampak pada anak-anak itu sendiri. Kemudian kekurangan selanjutnya ialah kekurangan internet terhadap kesehatan. Seringnya menghabiskan waktu dengan internet juga dapat berdampak pada kondisi kesehatan. Pasalnya, pada seseorang yang telah kecanduan internet, ini beresiko membuat mereka mengalami sejumlah masalah kesehatan seperti obesitas ataupun gangguan penglihatan sebab minimnya melakukan aktivitas fisik memicu kenaikan berat badan. Begitu juga dengan terlalu lama menatap layar monitor dapat beresiko mengganggu kesehatan. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari internet itu sendiri. Oke, presentasi telah selesai. Baik, terima kasih. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.